dapat oleh Polda Metro Jaya seluruhnya masih harus dicocokkan kembali dengan kesaksian dari para saksi yang diundang hari ini oleh Direskrimum Polda Metro Jaya serta juga dari hasil olah TKP atau rekonstruksi nantinya akan untuk melihat seperti apa kopi yang didiamkan selama 51 menit yang nantinya akan dilihat dan disamakan dengan sampel kopi yang diminum oleh Mirna pada 6 Januari lalu. Begitu, Dita. Lantas pukul berapa Jessica dan juga orang tua Mirna akan tiba di Polda Metro Jaya untuk berikan keterangan? Irda? Ya, Abraham, kami masih menunggu kedatangan dari Jessica dan juga kedua orang tua Mirna. Karena memang tadi Krisnamurti mengatakan bahwa mereka diundang sejak pukul 10 pagi. Namun hingga saat ini belum tampak adanya Jessica dan juga kedua orang tua Mirna tiba di Polda Metro Jaya. Kami masih menunggu kedatangan para saksi untuk di Polda Metro Jaya untuk kembali dipintai keterangannya. Begitu. Baik. Terima kasih Marlina Irda. Laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Jadi kita masih menantikan seperti apa proses mengumpulkan keterangan saksi ya. Proses penyidikan sekarang sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tapi kita belum mengetahui, belum dirilis juga siapa Tapi nama. sedikit lagi saya pikir ya untuk menentukan tersangka ya. Apalagi nanti akan ada rekonstruksi ya untuk mengetahui bagaimana campuran yang ketika 51 menit kemudian dicampur, diseduh kemudian dengan yang didiamkan saja. Baik, menarik untuk nanti seperti apa proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 6 jenis barang bukti membuat tim forensik Mabes Polri memastikan bahwa Wayan Mirna Salihin meninggal dunia akibat racun sianida di dalam gelas kopinya. Polisi terus mendalami kasus ini untuk menemukan siapakah tersangka pembunuh Mirna sebenarnya. Penyebab kematian Wayan Mirna Salihin akhirnya terungkap. Usai pemeriksaan pada 6 jenis barang bukti termasuk gelas serta kopi yang diminum Mirna, membuat tim forensik memastikan bahwa meninggalnya Mirna akibat terpapar racun sianida. Tim forensik menemukan bukti bahwa racun sianida terdapat pada 3 organ tubuh Mirna, yakni lambung, hati, serta empedu. Yang didapat dari pemeriksaan barang-barang bukti tersebut, ternyata untuk barang bukti yang pertama berupa kopi yang ada di dalam gelas, kemudian cairan kopi yang dipisahkan ke botol, kemudian lambung korban, lambungnya Wayan Mirna Salihin setelah dilakukan otopsi, positif mengandung sianida jenis natrium sianida atau NaCN dan kafein. Pemeriksaan masih berlanjut untuk mengetahui kadar yang ada di barang bukti tersebut, berapa kadar sianidanya, sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa kami sampaikan lagi kepada penyidik. Selain temuan tersebut, polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi serta melakukan prarekonstruksi yang melibatkan 2 rekan Mirna yang ikut minum kopi bersama di kafe. Satu persatu rekan Mirna nantinya terus menjalani proses pemeriksaan hingga polisi berhasil menemukan dalang pembunuhan keji tersebut. Dari Jakarta, Indra Tresna Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Aparat Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat masih mendalami kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, seorang pengunjung sebuah kafe di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Seorang pegawai kafe menyebut korban memasukkan sesuatu ke dalam cangkir es kopinya sebelum akhirnya korban mengalami kejang-kejang dengan mulut mengeluarkan busa. Aparat Polsek Metro Tanah Abang masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap kematian korban. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi dan melakukan olah TKP, polisi juga meminta sampel kopi untuk diperiksa di laboratorium forensik Mabes Polri. Sebelum mengalami kejang-kejang, korban tengah meminum es kopi Vietnam di Cafe Oliver. Sesaat kemudian datang 2 orang teman korban yang ikut bersantai bersama korban. Dari keterangan salah seorang pegawai kafe, korban memasukkan sesuatu ke dalam cangkir es kopinya sebelum akhirnya korban mengalami kejang-kejang. Namun polisi masih belum bisa mengambil kesimpulan sebelum mendapat hasil dari uji sampel kopi yang diminum korban. Oliver itu ya?
Tapi rame nih kopinya, Mas. Menurut keluarga Mirna, kejadian yang menimpa Mirna berlangsung cepat. Mirna langsung pingsan usai meminum kopi yang dibelinya dari kafe. Ya, hingga saat ini pihak keluarga tidak mencurigai siapapun atas kematian Mirna dan masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian dan keterangan dari rumah sakit. Mirna ini kan baru menikah sebulan lalu, jadi dia waktu itu hanya janjian bersama teman-temannya, lalu di-drop sama suaminya dan kayak 10 atau 15 menit kemudian gitu tuh suaminya ditelepon dan kondisinya Mirna dalam istilahnya lagi drop ambruk gitu. Dan dari cerita yang kita dapat juga dari teman-temannya yang ikut ada di kejadian, kejadiannya hanya Mirna minum kopi dan itu cuma satu sedotan aja, dan 1-2 menit setelah itu langsung pingsan. Jadi ceritanya pingsan, kejang dan berbusa gitu. Jadi kayak sesuatu yang sangat sulit dicerna sih. Maksudnya kita masih nggak paham dan masih menduga-duga kejadiannya kayak gimana sebenarnya. Untuk tidak menduga atau mencurigai siapapun atau apa, kita hanya ingin tahu sebenarnya kejadiannya sebenarnya gimana. Kita masih nunggu kabar kayak hasil pemeriksaan yang didapat dari dokter juga kita masih menunggu. Wayan Mirna Salimin meninggal dunia usai meneguk secangkir es Vietnamese Coffee di sebuah kafe di Mall Grand Indonesia. Namun polisi masih menyelidiki penyebab kematian Mirna. Kasus Wayan Mirna Salimin yang menderita kejang-kejang dan meninggal dunia usai meminum seteguk kopi di salah satu restoran di Mall Grand Indonesia dikait-kaitkan dengan jenis kopi yang diminumnya. Bahkan spekulasi bahwa kopi yang diminumnya lah yang menyebabkan kematian Mirna. Namun polisi hingga kini belum berani mengambil kesimpulan sebab saat ini polisi masih meneliti sampel kopi dan cairan dari mulut korban. Menurut keterangan yang didapat polisi, Mirna memesan secangkir es kopi Vietnam. Kopi Vietnam atau Vietnamese Coffee sebenarnya bukan jenis kopi, melainkan hanya cara penyajiannya saja. Kopi ini baru tren di Indonesia sejak tahun 2014 lalu. Racikan kopi Vietnam bisa berisi bubuk kopi yang dicampur susu atau bisa pula bubuk kopi yang hanya dicampur gula saja. Yang membedakannya hanya cara penyeduhan yang menggunakan saringan metal draper berbahan besi atau aluminium untuk menampung agar ampas kopi tidak masuk dalam cangkir kopi. Gelas kopi yang sedang diracik juga ditutup dengan gelas serupa tabung aluminium. Vietnamese Drip Coffee pada awalnya menggunakan dark roast coffee dan campuran susu kental manis sebagai penyeimbang rasa pahitnya. Tapi sekarang peminum kopi seluruh dunia bereksperimen dengan berbagai jenis kopi dan campurannya untuk mendapatkan rasa Vietnamese Coffee sesuai dengan selera mereka. Efek kopi sebenarnya juga tidak bisa langsung dikaitkan dengan kematian. Meskipun kandungan kafein dalam kopi dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit seperti jantung, stroke, meningkatnya kolesterol, rematik, dan merusak pembuluh darah. Tetapi dari hasil penelitian para ahli kedokteran, tidak pernah ada orang yang langsung meninggal gara-gara minum kopi. Namun tahap aman meminum kopi untuk mencegah berbagai penyakit disarankan mengkonsumsi tidak lebih 4 cangkir kopi dalam sehari. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Polisi telah mengambil sampel kopi dan cairan dari lambung Mirna yang mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia setelah meneguk kopi di sebuah kafe di Mall Grand Indonesia. Apa saja langkah yang akan dilakukan polisi untuk membuat terang kasus ini? Sudah ada rekan kami Erik Himawan yang akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Erik, selain sampel kopi, apa saja yang akan dilakukan Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini? Ya, Ani, memang saat ini informasi kami dapatkan dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, saat ini pihak kepolisian terus melakukan pencarian ataupun bukti dari barang bawaan serta dari cairan lambung yang berasal dari korban, yaitu Mirna Salimin yang memang saat ini berusia 27 tahun. Selain cairan lambungan, sisa kopi yang memang berada di kedai kopi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu
itu saat ini sudah diperiksa di Puslapfor Mabes Polri. Memang selain beberapa barang bukti yang memang saat ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya, rencananya nanti pihak kepolisian akan mengotopsi jenazah dari Mirna. Memang informasi kami berikan kemarin sudah dikebumikan. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Krisnamurti beberapa saat yang lalu. Orang mati itu kan bisa karena sebab apa aja. Dia juga keracunan. Kalau katanya, nggak boleh dong polisi bilang katanya, dia nggak melaporkan. Itu kan hati-hati loh orang yang mengupdate di media sosial mengatakan dikasih racun tikus. Saya baca itu, hati-hati bicara, asal update. Ya, lebih baik dia lapor ke polisi supaya tidak muncul pelanggaran ITE. Mana bisa kafe ngasih racun tikus? Kalau nggak mati semua dong, belum ada laporannya, belum ada laporan. Di Tanah Abang, laporannya. Ya, nanti kita cek Tanah Abang, gimana? Racun tikus satu kafe mati semua, kalau ada racun tikusnya, logika. Ya, kemungkinan besar kami sudah dengar beberapa masukan yang bersangkutan, ada riwayat kesehatan. Ya, pemirsa, memang saat ini juga bisa kita informasikan sedikit kronologinya, yaitu pada 6 Januari 2015 yang lalu, pada pukul 16.50 ataupun hampir mencapai 5 sore, itu Mirna itu kejang-kejang setelah minum kopi di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Pada saat itu juga Mirna bersama kedua rekannya, yaitu Hani dan Siska, yang meminum ice coffee Vietnam ataupun es kopi yang berasal dari biji-biji yang ada di Vietnam. Dan sementara itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo yang ada di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Namun nyawanya tidak tertolong. Pada pukul 18.00 ia meninggal. Dan bisa kita ketahui saat ini juga Mirna itu bekerja sebagai Creative Art Director di salah satu perusahaan desain yang ada di Jakarta Pusat. Dan memang pada Desember 2015 lalu baru saja menikah. Ani. Erik, hingga saat ini berapa orang yang sudah diperiksa terkait kematian Mirna? Ya, ini memang informasi kami dapatkan, selain dua rekan korban, yaitu Hani dan Siska yang saat ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Selain itu juga ada beberapa orang saksi, seperti keterangan saksi-saksi dari pengelola kedai yang ada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Andi. Baik Erik, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan dari Erik Himawan yang melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui perkembangan jalannya penyelidikan atas meninggalnya Mirna usai meminum kopi, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan sepupu Mirna, ada Bramanta Wijaya. Mas Bram, selamat siang. Halo, siang. Ya Mas Bram, izinkan kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap hal yang terjadi pada sepupu Anda. Semoga keluarga tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan ini, Mas Bram. Baik, Mas Bram, mungkin kita hanya bisa mendengarkan ataupun membaca melalui media sosial mengenai apa yang terjadi dengan sepupu Anda. Mungkin bisa dijelaskan kembali kronologisnya ataupun aktivitas yang dilakukan Mirna sesaat sebelum tragedi minum kopi ini terjadi. Sebenarnya kita semua tuh juga masih berusaha mencerna sih, soalnya kan kaget dan kayak agak nggak masuk akal juga gitu loh. Dan karena nggak ada firasat apapun, jadi memang kejadiannya cuma Mirna ini kan baru menikah sebulan lalu, jadi dia waktu itu hanya janjian bersama teman-temannya, lalu di drop sama suaminya, dan kayak 10 atau 15 menit kemudian gitu tuh suaminya ditelepon dan kondisinya Mirna dalam istilahnya lagi drop, ambruk gitu. Dan dari cerita yang kita dapat juga dari teman-temannya yang ikut ada di kejadian, kejadiannya hanya Mirna minum kopi dan itu cuma satu sedotan aja, dan semenit 2 menit setelah itu langsung pingsan. Jadi ceritanya pingsan, kejang dan berbusa gitu. Jadi kayak sesuatu yang sangat sulit dicerna sih. Maksudnya kita masih nggak paham dan masih menduga-duga kejadiannya kayak gimana sebenarnya. Baik, Mas Bram, apakah Mirna, sepupu Anda ini memiliki pola konsumsi terhadap kopi yang lebih? Apakah dia memiliki edik terhadap kopi?
Enggak sih, jadi sebenarnya dia bukannya yang coffee, mungkin bukan penggila kopi atau yang memang addiction sama kopi gitu, dan hanya penikmat kopi seperti biasa sih, maksudnya seperti biasanya aja pada umumnya, dan dia dalam kondisi yang sehat sih. Jadi kita agak, ya itu lumayan bingung sih, sangat bingung sih. Baik. Mas Bram, proses penyidikan yang terbaru hingga sampai saat ini seperti apa yang sudah diterima oleh keluarga? Kita sampai sekarang sih memang tidak berusaha untuk tidak menduga atau mencurigai siapapun atau apa. Kita hanya ingin tahu sebenarnya kejadiannya sebenarnya gimana. Kita masih nunggu kabar kayak hasil pemeriksaan yang didapat dari dokter juga. Kita masih menunggu sih hasilnya gimana. Baik, Mas Bram, kita tunggu bersama nanti kira-kira apa yang akan disampaikan oleh kepolisian. Semoga kebenaran akan betul-betul terungkap. Terima kasih Mas Bram telah mau berbagi informasi bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat siang.